Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voltmeter dan ammeter dengan tipe seperti ini untuk servis HP itu ada kelemahan. Hampir semua voltmeter jenis ini ketika mengukur ampere itu sulit mendapatkan angka yang sesuai. Tetapi ketika kita mengukur voltase itu bisa mendapatkan angka sesuai dan kalibrasinya itu bagus ya. Tapi kalau untuk mengatur ampere yang ada di bawah di sini itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan angka sesuai walaupun kita atur. Karena di sini ada kalibrasi. Untuk yang sebelah sini, ya ini kalibrasi untuk voltase dan ini kalibrasi untuk arus. Tapi kalibrasi untuk ampere ini tidak bisa mendapatkan angka yang sesuai. Nanti kita buktikan. Coba yang pertama kita kalibrasi dulu voltasenya ya. Untuk voltase kita tinggal putar trim port sebelah sini. Seperti ini ya, sampai mendapatkan angka yang sesuai. Oke, 5,5, 5,6 ya. Untuk pengukuran voltase ini cukup valid dan sangat valid ya. Tetapi kalau untuk pengukuran ampere ini tidak valid. Coba kita buktikan di sini. Di sini ada sebuah resistor dengan ukuran 8,2 kilo ohm. Sejatinya jika kita menggunakan rumus dasar listrik V sama dengan I dikali R, jika kita hitung kita akan mendapatkan angka. Jika saya menggunakan 5,1 volt, 5,1 volt kita bagi dengan 8,2 ohm. 8,2 hasilnya 0,62 atau 600 mA ya, atau 0,62 ampere. Coba kita buktikan di sini apakah pengukuran dari voltmeter ini valid atau tidak. Oke, di sini saya langsung hubungkan dengan beban resistor 8,2 ohm. Oke, bisa dapat ya di sana ya. 0,80 yang harusnya 0,62. Walaupun kita putar-putar di sini, ini tidak akan menemukan angka yang sesuai. Oke, ini sudah mentok kiri ya. Kalau kita ke kanan, ke berlawanan arah jarum jam, ini malah nambah. Kalau kita putar ke kanan, ini berkurang ya. Tapi hanya mentok pada 0,79. Ini sudah full, ini tidak bisa kita putar lagi ya. Sudah full di sini. Jadi nanti ini akan kita modif supaya angka arus yang ada di sini atau ampere yang ada di sini ini sesuai dengan apa yang kita hitung di sini ya, 0,62. Coba kita buktikan saja menggunakan voltmeter ini ya. Kita set pada skala 10. Oke, di sana dilihat. Pada voltmeter ini tertulis 0,61 dan ini hanya selisih 0,01 poin ya, atau 0,01 di sini, 0,62. Bisa dikatakan bahwa multimeter ini valid sedangkan ammeter ini tidak valid. Jadi kita akan modif. Oke, kita tinggal buka di sini ya. Dan untuk membuka kita tinggal seperti ini ya. Kita lihat rangkaiannya di sini. Di sini menggunakan op-amp ya, LM358. Coba ini kita akan gambar dulu rangkaiannya seperti apa. Setelah gambar selesai, kita bisa menentukan komponen mana yang harus kita ganti. Oke, ini sudah kita gambar ya dan sudah kita dapatkan nilai-nilainya di sini, bahwa di sini menggunakan penguatan op-amp LM358, bisa dilihat pada angka sebelah sini. Dari rangkaian ini kita bisa menganalisa bahwa untuk menurunkan arus ya, karena arusnya itu lebih tinggi daripada arus aslinya, kita harus memainkan beberapa resistor yang ada di sini karena ini adalah rangkaian non inverting ya. Jadi kita bisa mainkan pada resistor ini ataupun ini ataupun ini ataupun ini ya. Untuk resistor ini kita bisa naikkan nilainya untuk menurunkan ampernya, dan resistor ini kita bisa turunkan untuk menaikkan ampernya, sedangkan resistor ini kita bisa naikkan ya. Tapi biar lebih mudah kita akan menggunakan yang ini ya, 8,2 kilo ohm. Itu posisinya ada di sebelah. Posisinya adalah sebelah sini ya. Ini nanti akan kita ganti. Ini sebesar 8,2 kilo ohm. Nanti akan kita hitung menggunakan rumus ini berapa angka yang bisa didapatkan untuk menyesuaikan ampere atau arus yang keluar nantinya ya. Oke, ini angka yang kita dapatkan 11.200, berarti ini 11,2 kilo ohm ya. Jadi resistor tadi, resistor ini yang ini awalnya 8,2 kilo ohm, nanti akan kita ganti dengan resistor sebesar 11,2. Karena 11,2 tidak ada, saya akan menggunakan resistor sebesar 10 kilo ohm dan 1 kilo ohm ya. Jadi hanya 11 kilo ohm. Nanti coba kita buka dulu dan kita ganti resistor ini ya. Oke, resistor ini akan kita ganti ya. Ini nilainya 822, berarti ini 82 dikali 2 nolnya berarti 8200 ohm atau 8,2 kilo ohm. Kita akan ganti dengan ukuran 11 kilo ohm ya. Kita buka dulu.
resistor yang ada di sini. Kita buka dulu. Oke. Lalu kita ganti dengan 10 kilo ohm dan 1 kilo ohm. Karena tidak ada yang ukuran 11 kilo ohm, kita bisa menggunakan resistor biasa ya. Resistor yang bentuknya seperti ini ya. Resistor seperti ini ya. Tapi ini akan sulit karena terlalu makan ruang. Tapi kita punya resistor SMD di sini, kita pakai yang SMD saja. Oke, ini 1 kilo ohm dan kita dapatkan di sini 1 kilo ohm. Oke, bisa dilihat. Oh. Ya, 102 itu 1 kilo ohm. Dan satunya kita menggunakan yang 10 kilo ohm. Oke, ini 10 kilo ohm. Oke, ini 102 ya. Kita beginikan saja karena tidak. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Dan satunya ini 103, ini 10 kilo ohm. Oke, seperti ini. Lalu ini kita jumper ya. Karena kalau kita di seri seperti ini bertambah ya, 10 dan 1 jadi 11 ya. Seperti ini. Oke, selesai ya. Lalu coba kita langsung tes di sini. Oke, ini sudah kita modif, coba langsung saja kita pasang ya. Ya, seperti ini, lalu kita congkel ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu coba kita tes saja. Seperti ini ya. 5,1 volt ya. Oke, 5,1 volt. Lalu coba langsung kita hidupkan seperti ini. Oke, sana bisa dilihat bahwa ampere lebih rendah daripada biasanya ya. Karena kita mengganti resistor. Untuk mengkalibrasi kita tinggal putar yang sebelah sini ya. Putar ke kiri ya. Oke, perfect ya. Selisih 0,1 poin. 5,9 dan 60 ya. Jadi kalau kita ingin valid lagi, kita tinggal mainkan kembali nilai resistor yang ada di sini ya. Sepertinya ini kita harus kurangi dari 11 ya, mungkin 10,5 atau 10,3 seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya cara memodifnya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.